يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa banu maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din mujazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyata bani mu'ati wa huwa bisabaqin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wafira li walahu fi darajatil akhirah kalamuna labdun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jari wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'al wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham amfali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani kasyabahil wad'i fis majitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka aradin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariyam in kitin mubashir wa min nuni inasin kaya ru'na manfutin wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dam ka aina amsi haitsu wasakinu kam nasbaj alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisal fi'lu bi ayyan jazima farfa' bidammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi indahu yasur wazim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir warfa' biwawin wansiban nabil alif wajrur biya'in ma minal asma asif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk para ahli nahwu, untuk Imam Ibnu Malik, untuk pensyarah dan penerjemah kitab Alfiyah Ibnu Malik, untuk pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Diterusna pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna mufradaini fa'adif. Wa in itu wa an itu. Ya, salah-salah nulis itu. Ini syarat ini. Wa iyyakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atbi'il ladzi radif. Wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udat. Wa jumlatun
wa ma bimazjin rukiba dha'in bi ghairi waihin tamma u'riba wa sya'a fil a'lami dhul idhafah ka 'abdi syamsin wa abi quhafah wa wada'u li ba'dil ajnasi 'alam ka 'alamil ashkhasi lafdhan wa huwa 'am. Wa iyyakuna, dan jika ada apa isim dan laqab, ini bercerita tentang isim alam, di mana alam itu ada 3. Ada yang disebut sebagai alam isim, ada yang disebut sebagai alam kunyah, ada yang disebut sebagai alam laqab. Bagaimana kalau seandainya isim dan laqab itu berkumpul? Wa iyyakuna, dan jika ada apa keduanya, khabar dari yakunu adalah mufradaini, mufrad keduanya. Jika ada apa alam isim dan alam laqab adalah mufradaini, mufrad keduanya, jawabnya in, fa'adif, maka memudhafkanlah siapa kamu. Fa'adif, maka memudhafkanlah siapa kamu. Hatman, secara wajib. Wa illa, dan jika tidak, tidak. Wa illa, dan jika tidak, wa illam yakuna mufradaini, maksudnya begitu. Dan jika tidak, jawabnya in, atbi', mengikutkanlah siapa kamu, alladzi, akan sesuatu, rodifa, yang manut, yang yang ada pada urutan kedua, yang gonceng maksudnya ini ya. Yang berada pada yang terakhir, apa alladzi. Itu ta'akhkhara. Ya. Itu yang kedua, yang jatuh di akhir, apa alladzi. Wa iyyakuna, dan apabila ada apa isim dan laqab, khabar adalah mufradaini, mufrad keduanya, jawabnya in, ini in, bukan an. Fa'adif, maka memudhafkanlah siapa kamu. Hatman, secara wajib. Maf'ul mutlak di sini. Wa in la, asalnya ini illa di. Wa in la, yang kemudian diidghamkan. Wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yakuna mufradaini. Gitu. Jawabnya sekarang, ini jawab. Atbi, maka mengikutkanlah siapa kamu, menjadikanlah kamu sebagai tawabi, maksudnya sebagai tabi, bisa jadi ataf bayan, bisa jadi badal. Alladzi, akan sesuatu, rodifa, yang jatuh di akhir, apa alladzi. Jadi kalau seandainya ada 2 isim alam dan laqab, ada isim alam, alam isim dan alam laqab itu berkumpul, itu kondisinya menjadi 4. Ya. Sama-sama mufrad. Gitu. Yang selanjutnya itu adalah sama-sama mudhafnya, idhofah sama idhofah. Gitu ya. Idhofah plus idhofah. Misalnya begitu. Yang satu mufrad, ya. Yang satu idhofah. Atau yang satu idhofah, yang satu mufrad. Begitu. Kalau seandainya, ini kita anggap misalnya, ini ada isim alamnya, alam isimnya, ini laqab. Kalau seandainya seperti ini, maka ini wajib dimudhafkan. Fa'adif. Wa iyyakuna, dan apabila ada apa isim alam atau alam isim dan alam laqab itu adalah mufradaini, mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini, diperhatikan. Mufrad itu terjemahannya banyak.
Jangan kemudian mufrad itu hanya diterjemahkan lawan dari tasniyah dan jamak. Tergantung konteksnya. Dalam bab apa kita berbicara tentang mufrad? Kalau seandainya mufrad dalam konteks kalimat, di mana isim itu ada yang berarti tunggal, berarti ganda, berarti jamak, maka mufrad yang ada di situ lawan dari tasniyah dan jamak. Kalau seandainya kita berbicara tentang hal, kalau seandainya kita berbicara tentang khabar, kalau seandainya kita berbicara tentang naat, maka mufrad yang ada di situ bukan lawan dari tasniyah dan jamak, akan tetapi lawan dari jumlah. Oh, ini khabar jumlah, lawannya mufrad. Iki naat jumlah, lawannya naat mufrad. Ya, ini hal jumlah, lawannya naat hal mufrad. Ya, diperhatikan. Hati-hati ada pada istilah mufrad. Kata-kata mufrad. Dalam bab apa? Kalau dalam bab kalimah kita berbicara mufrad ini memang lawan dari tasniyah dan jamak. Kalau kita sedang berbicara tentang naat, kalau kita berbicara tentang hal, kalau kita berbicara tentang khabar, maka yang dimaksud mufrad di sini adalah lawan dari jumlah. Kalau seandainya kita berbicara mufrad, ketika kita ngomong dalam konteks la allatil nafil jinsi, atau konteksnya itu adalah munada, maka di sini adalah lawan dari mudhaf atau syabihun bil mudhaf. Ya, begitu. Kalau seandainya kita sedang berbicara tentang isim alam di situ, yang dimaksud mufrad di sini adalah yang bukan murakkab. Laisa bimurakkabin, memungkinkan dianggap mudhaf, pokoknya masalahnya murakkabnya itu ya bukan hanya idhafi, tapi bisa isnadi. Ini poin yang penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, hati-hati menerjemahkan istilah mufrad, karena mufrad memang memungkinkan untuk dilawankan dengan tasniyah, dengan jamak, memungkinkan juga dilawankan dengan jumlah, memungkinkan juga dilawankan dengan mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Wa iyakuna, dan jika ada apa keduanya, alif yang ada dalam ini adalah alif tasniyah, ini adalah isim dhamir. Perhatikan, kalau seandainya ditanya mana isim kananya, jangan berbicara dhamir mustatir. Ini adalah dhamir baris. Alif yang ada di sini bukan huruf. Alif yang ada di sini adalah isim dhamir. Dhamirnya baris karena kelihatan jelas di sini. Asalnya yakunani. Nunnya di sini dimahdzuf, hadzfun nun, lebih disebabkan karena fiil mudhari' di sini adalah bertemu dengan amil jazm. Wa iyakuna, dan jika ada apa keduanya, yakunu di situ adalah merupakan isim fiilnya fiil nakis yang memiliki pengamalan tarfaul isma wa tansibul khabar. Karena demikian kana di situ membutuhkan, di samping membutuhkan isim juga membutuhkan khabar. Inilah alasan kenapa kok kemudian mufroda ini yang merupakan isim tasniyah tertulis dengan ya non, bukan alif non. Karena memang ini dipersiapkan untuk menjadi khabarnya kana. Khabarnya kana harus nasab. Wa iyakuna, dan jika ada apa keduanya, khabar dari yakuna adalah mufradaini, mufrad keduanya. Perhatikan, kalau seandainya kita menemukan sebuah lafadz yang di situ artinya itu adalah tidak bisa sempurna kecuali dengan tambahan maka. Kalau seandainya kita menyebutkan kata-kata jika, pasti nanti butuh maka. Jika hari hujan, maka. Apabila ini, maka. Barang siapa yang beriman, maka. Maka itu disebut sebagai adat syarat. Ketika adat syarat, maka di samping butuh fiil syarat, butuh jawab syarat. Mana jawab syaratnya ini? Fa'adif, maka memudhafkanlah siapa kamu. Asalnya ini adhafa yudhifu idhafatan wa mudhafan fahuwa mudhifun
wa dzaka mudhafun adif la tudif. Ya, begitu. Ini ada contoh menarik. Sama-sama menjadi jawab amar, sama-sama jadi jawab syarat berupa fi'il amar. Adbi adalah fi'il amar, adif adalah fi'il amar. Cuma di sini pakai fa. Berdasarkan ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima waqat wabilan wabitamfisi, memang seharusnya ketika kemudian jawab syaratnya itu adalah merupakan fi'il amar, ismiyatun talabiyatun, maka harusnya ada fa, tapi di sini tidak. Wa illa atbi'i. Harusnya wa illa fa'atbi'i. Wa illa fa'atbi'il ladzi radifa. Begitu. Wa illa fa'atbi'il ladzi radifa. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita sedang berbicara tentang syair, kalau seandainya kita berbicara tentang nazam, maka jangan menuntut normal-normal saja. Kalau seandainya jenengan moco kitab sing bukan syairan, bukan nazam, wa illa fala. Wa illa fala, dan jika tidak, maka tidak. Fala. Kata-kata ini terkenal. Wa in la, tulisannya asalnya ini adalah wa in la, yang kemudian ini diidghamkan, jawabnya fala. Tapi yang kedua, wa in lam yakuna mufradaini atbi, bukan fa'atbi. Kenapa? Karena daruratus syi'ri. Begitu. Wa iyakuna, dan jika ada apa keduanya, alam isim dan alam laqab, khabar dari yakuna adalah mufradaini, mufrad keduanya. Diperhatikan, hati-hati menerjemahkan kata-kata mufrad. Mufrad tidak selalu berlawanan dengan tasniyah dan jamak. Mufrad memungkinkan berlawanan dengan tasniyah jamak, tapi juga memungkinkan berlawanan dengan jumlah, tapi juga memungkinkan berlawanan dengan mudhaf, dan juga bisa berlawanan dengan kata-kata murakkab. Bagaimana kalau seandainya sama-sama mufrad, baik alam isimnya maupun alam laqabnya itu mufrad, fa'adif, maka memudhafkanlah siapa kamu. Hatman, dengan wajib. Kalau memungkinkan untuk kemudian dimudhafkan. Misalnya, karena yang pertama tidak ada alnya. Wa illa, dan apabila tidak, adbi', maka mengikutkanlah, menjadikanlah siapa kamu akan tawabi, maksudnya alladzi, akan sesuatu, radifa, yang ada pada akhir apa alladzi. Yang keduanya maksudnya itu. Dicontohkan di sini, mufradaini. Misalnya kata-katanya adalah dianu ke sini. Ini alam isim kurzin, artinya najib, cerdas, dan seterusnya. Ya, ini mufrad, bukan mudhaf. Ini mufrad, bukan mudhaf. Ini alam isim, ini alam laqab. Ini pujian. Ini pujian. Alam laqab. Sama-sama mufradnya. Sama-sama mufradnya. Ketika kita menemukan realitas, ada dua gabungan alam, ada alam isim, ada alam laqab berkumpul, yang jelas kemarin, wa akhiran dha insiwahu sahiba, kan begitu yang kemarin. Laqabnya harus diakhirkan. Tapi bagaimana kalau seandainya sama-sama mufradnya, kalau seandainya baik alam isimnya maupun alam laqabnya itu adalah sama-sama mufradnya, mufrad dalam hal ini adalah bukan murakkab, bukan mudhaf. Fa'adif, maka mudhafkanlah, memudhafkanlah siapa kamu. Sehingga sa'idu kurzin, bacaannya sa'idu kurzin, dijadikan mudhaf, dijadikan mudhafun ilaihi. Kenapa? Karena alam isim dan alam laqab ini sama-sama mufradnya.
Kalau sama-sama idhofahnya bagaimana? Kalau sama-sama idhofahnya atbi'il ladzi. Kalau selain ini bagaimana? Itu atbi'il ladzi radifa. Baik sama-sama idhofahnya, alam isimnya Abdullahi. Ini mudhaf ilaih, berarti bukan mufrad. Zainul Abidina, Zainul Abidina, mudhaf. Alam isimnya mudhaf, kemudian Zainul Abidin atau Zainul Arifin itu adalah juga mudhaf, bukan mufrad. Kalau seandainya begitu, atbi'il ladzi radif, yang kedua ini dijadikan sebagai tawabi, bisa jadi dianggap sebagai badal, bisa jadi dianggap sebagai ataf bayan. Begitu. Jadi penting ini. Wa illa atbi'il ladzi radif. Wa illa, dan jika tidak, wa illam yakuna mufradaini, atbi'. Maka jadikanlah sebagai tawabi, maksudnya. Maka jadikanlah sebagai tawabi alladzi, akan sesuatu radifa yang ada pada urutan yang terakhir. Apa alladzi? Yang kedua, radifa itu. Ada juga mufrad mudhaf. Dicontohkan bagaimana ini? Misalnya ini dicontohkan. Sa'idun. Sa'idun itu adalah mufrad. Sa'idun itu adalah mufrad. Zainul Abidina ini mudhaf. Idhofah ini. Ini alam isimnya itu adalah mufrad, ini mudhaf. Maka ini juga dianggap sebagai tawabi. Bisa jadi dianggap sebagai badal, bisa jadi dianggap sebagai ataf bayan. Ya, begitu. Ada juga ya yang selanjutnya idhofah, mufrad idhofah mufrad. Dicontohkan Abdullahi misalnya kurzun. Misalnya ini adalah idhofah, ini mufrad, mudhaf, mufrad, idhofah, mufrad. Abdullah itu adalah nama, kurzun itu adalah laqab. Begitu. Itulah yang kemudian disebut sebagai wa iyakuna, dan apabila ada apa keduanya adalah mufradaini, mufrad keduanya fa'adif. Maka memudhafkanlah siapa kamu hatman secara wajib. Wa illa, dan jika tidak berupa mufradaini, atbi'il ladzi radif. Karena demikian alternatif atau kemungkinan ketika ada dua isim alam itu berkumpul, alam isim dan alam laqab itu berkumpul, sama-sama mufradnya, sama-sama idhofahnya. Yang satu mufrad, yang satu idhofah, yang satu idhofah, yang satu mufrad. Ada 4 kemungkinan. Sama-sama mufradnya, sama-sama mudhafnya, ya, sama-sama idhofahnya, mufrad idhofah, idhofah mufrad. Begitu. Pokoknya yang penting secara umum ketika mengikuti ini, yang wajib untuk kemudian dimudhafkan itu adalah yang mufradaini, selainnya itu adalah atbi'il ladzi. Sama-sama pakai fi'il amar. Atbi'il ladzi wa illa atbi'il ladzi radifa. Itu begitu. Wa illa, dan apabila tidak, berarti wa illam yakuna mufradaini fa'adif. Maka memudhafkanlah siapa kamu. Maka alternatifnya begitu, mufrad, idhofah, mufrad, idhofah, mufrad. Itu semacam itu. Wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udat. Wa jumlatun wa ma bimazjin rukiba dha'in bi ghairi waihin tamma u'riba. Wa sya'a fil a'lami dhul idhafa ka abdi syamsin wa abi quhafa. Wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am. Nanggung sebenarnya, ada 2 lagi.
untuk menuntaskan isim alam nanggung sebenarnya. Ya. Wa minhu, dan adalah tetap dari merupakan bagian dari isim alam mangkulun, bermula isim alam mangkul. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Wa dzalika, dan bermula itu adalah kafadlin, seperti lafaz fadlin wa asad. Fadlin adalah isim mangkul. Ketika kemudian misalnya ada orang dinamakan fadlin, dinamakan asad, itu adalah isim alam mangkul. Kenapa? Karena sebelum diberi atau dijadikan sebagai isim alam, maka dia sudah ada terlebih dahulu, yaitu merupakan bentuk masdar. Ini masdar, berarti dipindah dari masdar. Dipindah, dinukil, nama fadlun itu dinukil dari bentuk masdar. Ya. Ketika ada orang dinamakan asad, asadun, ya, berarti itu adalah isim alam yang mangkul. Karena apa? Sebelum dijadikan sebagai nama, asad ini adalah merupakan isim jenis untuk hewan, ya, harimau dan seterusnya. Ini asad. Wa minhu mangkulun, isim alam itu ada yang mangkul. Maksudnya mangkul itu apa? Dinukil dari masdar, dinukil dari isim jenis. Gitu. Ini pengatofannya agak berat. Kalau di kitab-kitab itu, ini langsung ke sini. Ya, ini memutus. Gitu. Dan juga dinukil dari, bisa dinukil dari jumlah. Di antara isim alam yang mangkul itu adalah dinukil dari jumlah. Wa minhu jumlatun wa ma bimazjin rukkiba. Itu asalnya begitu. Ya. Ada orang namanya Qoma Zaidun. Ada orang namanya Qoma Zaidun. Saking senengnya duk nahwu sehingga anaknya dijenengi Qoma Zaidun. Siapa nama anaknya? Qoma Zaidun. Itu kan jumlah itu. Ya kan? Misalnya ada nama An'im Kafabih. An'im Kafabih. Itu kan fi'il amar, an'im itu. Jumlah itu kan. Kafabih. Itu juga fi'il. Jumlah itu. Ada orang namanya jumlah. Itu berarti isim alam mangkul dari jumlah. Wa minhu jumlatun. Itu. Ya. Wa minhu mangkulun. Wa minhu, dan adalah sebagian dari isim alam mangkulun, bermula isim alam mangkul. Maksudnya apa? Sebelum dia dijadikan sebagai isim alam, dia sudah kita kenal terlebih dahulu, baik itu berbentuk atau berupa masdar. Kita kenal fadlun itu adalah merupakan masdar. Ya. Dari fadola atau fadula. Asad itu adalah nama. Adalah isim jenis. Isim jenis untuk hewan harimau yang merupakan misalnya raja hutan, asad. Itu begitu. Ya. Wa dzurtijalin, wa minhu mangkulun wa dzurtijalin, dan di antara isim alam ada yang dzurtijalin, ada alam yang murtajal. Murtajal itu sebelum dia dijadikan sebagai isim alam, dia tidak dijadikan apa-apa, berarti dia bukan mangkul. Ada alam mangkul, ada alam murtajal. Murtajal itu maksudnya adalah isim alam yang sebelumnya tidak dipakai. Yang pertama kali dipakai ya menjadi isim alam. Itu kalau isim mangkul itu adalah sebelum menjadi alam, dia itu menjadi isim fa'il, dia itu menjadi isim menjadi masdar, dia itu menjadi misalnya isim jenis dan seterusnya. Kata-kata su'ada itu bukan bentuknya bukan masdar, bukan merupakan isim sifat, bukan merupakan isim jenis. Ya pertama kali kita dengar dia menjadi isim alam itu. Dia tidak dinukil dari isim maf'ul, dia tidak dinukil dari isim fa'il, dia tidak dinukil dari masdar. Su'ad itu ya sudah, ini namanya.
Itu namanya murtajal. Ada alam mangkul, ada alam murtajal. Itu begitu. Ono wong jenenge udat. Ono wong jenenge udat. Ono wong jenenge su'at. Su'at itu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan macam-macam. Berarti apa? Ketika kemudian tidak dinukil dari isim maf'ul, tidak dinukil dari asalnya itu bukan isim maf'ul dia. Asalnya bukan isim fa'il dia. Asalnya itu bukan isim jenis dia. Asalnya itu bukan merupakan misalnya jumlah dia. Ketika bukan itu semuanya, maka ini disebut sebagai alam murtajal. Ya. Wa minhu mangkulun kafadlin wa asad, di antara isim alam mangkulun terhadap isim alam yang dinukil dari apa? Bisa jadi dinukil dari bentuk masdar, bisa jadi dinukil dari isim jenis, bisa juga dinukil dari jumlah, bisa juga dinukil dari tarkib masji. Begitu. Wa dzurtijalin, dan alam yang memiliki irtijal. Irtijal itu apa? Irtijal itu adalah murtajal. Murtajal itu apa? Murtajal itu adalah isim alam yang tidak dinukil dari yang lain. Pertama kali memang dia menjadi isim alam, sebelumnya bukan bentuk masdar, sebelumnya bukan bentuk isim maf'ul, sebelumnya bukan bentuk isim fa'il atau yang lain. Seperti lafaz apa? Su'ada wa udad. Su'ada itu pertama kali ya menjadi isim alam itu. Su'ad itu tidak dinukil dari isim jenis, tidak dinukil dari isim dari isim fa'il, dari isim maf'ul atau yang lain. Wa minhu ay wa minal mangkuli jumlatun, bermula isim alam yang dinukil dari jumlah. Ini jadikan sebagai mubtada muakhar dari khabar muqaddam yang dibuang. Wa minhu jumlatun. Ay wa minal mangkuli jumlatun. Kalau seandainya hanya hafal, ya, tidak membaca syarah, kesulitan untuk kemudian faham. Ini satu bait diputus oleh irtijal, ternyata para ulama syarih semuanya itu menganggap jumlatun itu bagian dari isim mangkul. Jadi isim mangkul itu memungkinkan dibentuk dari dimangkul atau dinukil dari masdar, dinukil dari isim jenis, dinukil dari jumlah, dinukil dari tarkib masji. Ya, teman-teman, kalau teman-teman misalnya kepingin menekuni bahasa Arab, ya ini dihafalkan. Tapi menghafalkan ini, itu butuh bantuan syarah. Berat. Ya, menurut saya, tidak semua orang yang hafal itu kemudian faham. Karena memang untuk memahami ini berat. Memahami ini berat. Ya ini. Ini sudah satu bait. Harusnya idealnya agar tidak membingungkan, ini ada di sini. Tapi ini pembagian mangkul murtajal, lawannya mangkul itu murtajal. Ya. Ini belum tuntas yang mangkul. Karena pertama itu ada, ini mewakili masdar, ini mewakili isim jenis. Selanjutnya, ini sepertinya seakan-akan habis. Seakan-akan isim mangkul itu, atau isim alam mangkul itu, hanya dinukil dari bentuk masdar dan isim jenis. Ternyata memungkinkan untuk ada tambahan yang itu dalam bait yang kedua. Yaitu apa? Jumlatun. Alam mangkul dari jumlah, alam mangkul dari tarkib masji. Oleh sebab itu saya katakan sulit. Ya. Butuh kecerdasan tambahan di samping hafal juga faham.
Ya, itu seperti itu. Wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. Wa jumlatun wa minhu jumlatun, dan di antara isim alam mangkul jumlatun bermula isim alam mangkul yang dinukil dari jumlah, wa ma dan dari sesuatu, rukiba yang disusun apa ma bimasjin dengan tarkib masjid. Kadang-kadang agak membingungkan kalau seandainya tidak dinasarkan. Zain bi ghairi wajhin tamma u'riba, itu kalau seandainya hadza, za itu hadza, in tamma bi ghairi wajhin u'riba, in tamma bi ghairi wajhin u'riba. Ini kalau seandainya dipakai yang nasar. Hadza bermula tarkib masjid. Intamma adalah intamma jika sempurna apa tarkib masjid, apa hadza bi ghairi wajhin, dengan selain wajhin. Maksudnya tarkib masjid itu bukan gabungan dari yang kedua berupa wajhin, tapi bi ghairi wajhin. Ba'la baka. Ini bi ghairi wajhin karena bakun. Berarti bi ghairi wajhin. Hadza bermula tarkib masjid. Intamma apabila adalah intamma apabila sempurna apa hadza bi ghairi wajhin, dengan selain tambahan wajhin, sibawaihi. U'riba khabar, jawabnya in, u'riba maka dianggap mu'rab. U'riba maka dianggap mu'rab. Apa tarkib masjid? Tarkib masjid berarti ada yang gabungan dengan yang kedua itu adalah wajhin, ada yang kedua itu bukan wajhin. Ketika adalah berbentuk wajhin, ya, maka itu dianggap sebagai mabni. Kalau seandainya selain wajhin itu adalah dianggap mu'rab, maka dia bisa berubah-ubah. Contoh, ja'ani sibawaihi, sibawaihi. Nah, padahal jadi fa'il dia. Dibaca apa? Rafa. Loh, kok dibaca sibawaihi, kok tidak sibawaihu? Ini mabni. Kenapa? Karena di sini adalah biwaihi. Hadza intamma biwaihin. Maka bunia di sini jawabnya. Bunia. Kalau seandainya kemudian tamma biwaihin, bunia, tamma bighairi waihin, u'riba. Ra'aitu ningali sapa ingsun sibawaihi, tetep. Loh, kok tetep kasrah padahal nasab? Ini adalah tarkib masjid. Ketika tarkib masjid kok kemudian gabungan kata yang kedua itu adalah waihin, ya, gabungan kata itu adalah waihin, maka ini adalah mabni. Begitu. Marartu bi sibawaihi. Itu begitu. Mabni ini. Kenapa? Karena ini adalah tarkib masjid dan yang keduanya itu adalah berupa waihi. Ya, ini tarkib masjid dan yang kedua adalah waihi. Tapi kalau seandainya sesuai dengan nazam, hadza intamma bi ghairi waihin u'riba, hadza bermula tarkib masjid, bermula ini tarkib masjid adalah intamma apabila sempurna apa hadza bi ghairi waihin, dengan selain kata waihin, u'riba maka di'irabi, dianggap mu'rab apa? Apa lafaz, apa tarkib masjid yang diakhiri dengan selain waihin itu. Misalnya ba'lun dan bakun ini. Misalnya ja'ani, misalnya ba'labaku. Karena jadi fa'il di sini. Ra'aitu ba'labaka. Marartu bi ba'labaka. Karena di sini kebetulan berupa isim ghairu munsharif, pada waktu jernya ditandai juga dengan fathah. Bila bi ba'labaka, bi ba'labaka.
Hadza in tamma bi ghairi wajhin u'riba. Dha in bi ghairi wajhin tamma u'riba, itu kalau seandainya dipanjangkan menjadi hadza in tamma bi ghairi wajhin u'riba. Hadza bermula ini tarkib masjid. Intamma adalah intamma apabila sempurna apa tarkib masjid bi ghairi wajhin, dengan tanpa tambahan wajhin, u'riba maka dianggap mu'rab. Apa tarkib masjid? Mafhum mukhalafah dari ini adalah hadza intamma biwajhin bunia. Hadza intamma biwajhin bunia. Kalau seandainya kemudian ada tambahan wajhin di situ, bunia maka dimabnikan. Apa? Tarkib masjid. Nah, ini contohnya. Ja'ani ba'labaku. Ya, dengan tambah tanwin karena isim ghairu munsharif. Ra'aitu ba'labaka. Marartu bi ba'labaka. Ini adalah yang yang mu'rab. Kenapa? Karena huruf yang kedua itu adalah termasuk dalam kategori bukan wajhin. Ketika sibawaihi, ja'ani sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi, semuanya tidak ada perubahan, baik yang pertama ketika pada waktu rafa, baik yang kedua ketika pada waktu nasab, dan ketika pada waktu jar, semuanya itu adalah waihi semuanya. Sibawaihi, ya, sibawaihi, bi sibawaihi. Karena mabni di sini. Wa jumlatun wa ma bimazjin rukiba, di antara wa minhu jumlatun, wa minhu dan adalah di antara isim alam mangkul, jumlatun adalah isim alam yang dinukil dari jumlah, bermula isim alam yang dinukil dari jumlah, wa ma dan sesuatu, rukiba yang ditarkib, yang disusun apa, ma bimasjin dengan tarkib masjid. Hadza bermula ini tarkib masjid, intamma apabila sempurna apa hadza bi ghairi wajhin dengan selain wajhin, u'riba maka dianggap mu'rab. Apa hadza? Wa sya'a fil a'lami dhul idhafah ka'abdi syamsin wa abi kuhafah. Wa sya'a dan terkenal fil a'lami di dalam nama-nama. Wa sya'a dan terkenal, wa sya'a dan terkenal fil a'lami di dalam nama-nama. Apa fa'il dari sya'a? Apa dhul idhafah? Apa dzul idhafah? Nama yang memiliki bentuk idhafah, ka abdi syamsin, seperti abdi syamsin, wa abi kuhafah. Perhatikan, ketika kita kemudian membaca nazam-nazam alfiyah, maka contoh itu menjadi sangat penting untuk kita perhitungkan. Yang pertama dari abdi syamsin wa abi kuhafah itu adalah bahwa yang namanya i'rab dalam konteks idhafah itu jatuhnya pada mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Perhatikan. Ja'ani abdu syamsin. Fa'il. Ya. Ra'aitu abda syamsin. Mudhaf. Yang dibaca rafa itu adalah mudhafnya, yang dibaca nasab adalah mudhafnya. Marartu bi abdi syamsin. Yang dibaca jar adalah mudhafnya, yang dibaca rafa adalah mudhafnya, yang dibaca nasab adalah mudhafnya, yang dibaca jar adalah mudhafnya. Sedangkan mudhaf ilaihnya selalu dalam kondisi jar. Ka abdi syamsin wa abi kuhafah. Yang pertama itu. Yang kedua, mudhaf memungkinkan di i'rab dengan i'rab harokat, memungkinkan juga di i'rab dengan i'rab
huruf. Abdi itu adalah contoh untuk yang i'rab harokat, yang Abi Kuhafah itu adalah contoh untuk yang i'rab berupa huruf. Abi Kuhafah, ja'ani Abu Kuhafah, Abu Kuhafah. Pakai waw di sini karena berkedudukan fa'il. Ra'aitu Aba Kuhafah. Pakai alif di sini. Jadi syarah-syarah itu memberikan penegasan, diperhatikan bahwa mudhaf memungkinkan beri'rab harokat, memungkinkan juga beri'rab huruf. Abdi Syamsin wa Abi Kuhafah itu dimaksudkan oleh musannif untuk kemudian menegaskan bahwa yang namanya i'rab idhofah ketika menduduki posisi i'rab tertentu, maka posisi i'rabnya dibebankan kepada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaih selalu harus dibaca jar. I'rabnya mudhaf memungkinkan berupa harokat, memungkinkan berupa huruf. Lagi-lagi kalau seandainya tidak dibaca syarah, tidak mungkin ada kesimpulan seperti itu. Kalau seandainya tidak dibaca syarahnya, tidak mungkin ada kesimpulan semacam itu. Ya. Ja'ani Abu Kuhafah, ra'aitu Aba Kuhafah, marartu bi Abi Kuhafah. Mudhaf memungkinkan dengan menggunakan harokat, abdu, abda, abdi, memungkinkan juga menggunakan huruf. Abu pakai alif, abi pakai ya. Kesimpulan terakhir, mudhaf ilaih memungkinkan berupa munsharif. Ini hebatnya syarih begitu. Ya, cek telitinya dalam rangka menganalisis contoh. Perhatikan, ka'abdi syamsin, mudhaf ilaih memungkinkan berupa sesuatu yang munsharif, kuhafata memungkinkan berupa ghairu munsharif. Dari abdi syamsin wa abi kuhafah itu banyak kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya adalah bahwa yang namanya beban i'rab ketika idhofah dibebankan kepada mudhaf. Mudhaf itu memungkinkan di'irabi dengan i'rab harokat, memungkinkan di'irabi dengan i'rab huruf. Mudhaf ilaih itu memungkinkan untuk berupa munsharif dan memungkinkan untuk berupa isim ghairu munsharif. Kalau dalam konteks ini yang dibaca oleh Ibnu Aqil di antara seperti itu. Ya, wa sya'a fil a'lami dzul idhafah, wa sya'a fil a'lami dzul idhafah, wa sya'a dan terkenal fil a'lami di dalam isim-isim alam. Alamun itu bentuk jamaknya adalah a'lam. Fa'il dari sya'a apa dzul idhafah? Dzu itu adalah merupakan al-asmaul khamsah. Karena berkedudukan rofa, maka dia pakai wawu. Kalau seandainya dia berkedudukan nasab, maka akan tertulis dha. Kalau seandainya dia berkedudukan jer, maka akan tertulis dhi, dhu, dha, dhi. Karena di sini pakai wawu, maka ini pasti menjadi berkedudukan rofa. Rofanya jadi apa? Jadi fa'il dari sya'a. Wa sya'a dan terkenal fil a'lami di dalam isim alam. Di dalam isim-isim alam, apa yang terkenal fa'il dari sya'a? Apa dzul idhafah? Isim alam yang memiliki bentuk idhafah seperti apa itu? Ka abdi syamsin seperti lafadz abdi syamsin, wa abi kuhafata dan lafadz abi kuhafah. Ya, hafalkan. Yang penting, ya, hafalkan begini ini dan fahami. Kalau sudah hafal alfiah dan faham, mesti sampean jadi orang alim. Gak mungkin tidak. Ya,
Kalau seandainya sampean hafal alfiyah dan faham, pasti alim sampean. Pasti pintar sampean. Potensial untuk menjadi pengkaji agama sampean. Ya. Ini serius ini. Terutama teman-teman yang SMA gitu ini. Ya. Karena ini sulit begini nih. Sulit begini. Ya. Nah, ini biar nyambung, ini ada 2 baris lagi, nanti kita lanjutkan yang akan datang. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo silakan ya.